yang paling tua, paling kuno ya disuruh nikah itu. Makanya semua agama mengajarkan nikah, maka semua manusia beragama mengenal nikah. Yang saya hormati Bapak Bupati Jepara dan seluruh jajaran Forkompimda yang hari ini menjadi orang tua kita semua, yang menikahkan kembali yang mungkin sempat melakukan pernikahan dalam catatan sipil. Ini kita punya orang tua yang bertanggung jawab menjadi orang tua yang menikahkan kita. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Ini luar biasa. Ini kalau biayai satu-satu itu berapa? Kalau pernikahan itu mahal, sewa tak tendanya mahal, soundnya mahal, makanannya mahal, itu semua yang nanggung Pak Bupati. Tokoh agama dari semua agama yang hadir yang saya hormati, karena ternyata Jepara komplit punya 5 agama, 6 bahkan ya 6 yang hari ini dinikahkan semuanya, dan 5 yang Konghucu nggak ada hari ini nikah. Alhamdulillah, ini berarti ada Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Benar-benar Kabupaten Pancasila. Tamu undangan dari para pemimpin para yang saya hormati, pengantin sekalian, 71 pasang yang saya hormati. Biasanya saya kalau nyambut mempelai berdua yang saya hormati. Ini mempelai ber-71 yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah. Ini ada satu kondisi di mana orang itu kalau menikah itu mengalami sesuatu yang sulit untuk dialami oleh orang di luar nikah. Sulit. Orang kalau nggak menikah nggak merasakan itu. Makanya menikah itu butuh memahami betul bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak masuk akal. Makanya kalau terjadi sesuatu dalam pernikahan, jangan semuanya diukur oleh akal. Kalau semua pernikahan itu terjadi sesuatu diukur oleh akal, maka kadang akal akan memimpin pernikahan. Padahal pernikahan itu masalah rasa. Masalah rasa. Contoh, pernikahan itu menghadirkan sesuatu yang aneh. Apa contohnya? Contohnya adalah orang punya uang itu paling enak dibuat jajan, disimpan. Tapi kalau sudah menikah, itu ingin uang itu diberikan kepada yang dicintai, Jadi aneh pernikahan. Kita menjaga di kamar mandi saja, kita berusaha menutup diri. Di sungai kita berusaha menutup diri. Tapi kalau sudah menikah,
apapun yang kita rahasiakan dan kita tutupi, kita lebih senang membukanya di depan yang kita cintai. Bahkan nggak marah, bajunya dibuka juga nggak marah. Bahkan sampai yang paling rahasia dibuka juga nggak marah. Berarti pernikahan itu ada totalitas, ada sesuatu yang kita nggak bisa jangkau. Sama orang kalau nggak ada cinta, itu kalau diludahi marah, bahkan bisa lapor polisi. Tapi kalau sudah menikah, ludah pun tidak masalah, bahkan tempat ludah kita cari. Artinya sesuatu yang menjijikkan pun menjadi sesuatu yang nikmat dan menyenangkan. Kencing itu sesuatu yang menjijikkan. Bahkan kalau kita dikencingi orang, kita bisa lapor. Yang muslim sampai mandi dari najis kencing. Tapi kalau sudah ada pernikahan, kencing yang menjijikkan dan menjadikan masalah hukum itu nikmat. Bahkan tempat kencingnya pun dicari. Loh, artinya rumah tangga itu ada sesuatu yang tidak semua terjadi karena akal. Maka di dalam pernikahan jangan semua disandarkan kepada akal. Kalau dalam pernikahan semua disandarkan kepada akal, maka pada saat itulah kita akan mengalami sesuatu yang tidak menghargai pernikahan. Jadi akhirnya kita terima enaknya dok. Padahal di dalam pernikahan itu yang Maha Kuasa memberikan yang gak enak menjadi enak dan nikmat. Puncak kenikmatannya adalah tempat yang paling tidak enak. Makanya kalau kita terjadi sesuatu yang tidak enak dalam pernikahan, tidak nyaman, maka sesungguhnya itulah pernikahan. Kalau kita menghindari sesuatu yang tidak enak, ingin yang enak-enak saja, kita tidak akan pernah merasakan hakikat pernikahan. Karena pernikahan itu dihadirkan oleh Tuhan, dihadirkan dalam situasi yang gak enak menjadi enak. Gak enak, hamil itu gak enak, tengkurap gak enak, miring gak enak. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, bahkan hamil pun menjadi enak, melahirkan menjadi kebanggaan. Maka kalau menikah, pahami bahwa menghadirkan sesuatu yang gak enak menjadi enak, itulah hakikat pernikahan. Maka kalau kita menikah, jangan membayangkan yang enak terus, karena yang enak-enak itu bisa terjadi tanpa pernikahan. Tapi kalau pernikahan adalah masuk ke ruang yang tadinya tidak enak menjadi enak. Gak enak kerja itu, gak enak. Ya gak enak. Pulang tiba-tiba harus masak, gak enak. Pulang waktunya tidur, mencucikan baju suami, gak enak. Kadang masih kena bonus mijeti, gak enak. Tapi itu semua menjadi enak ketika pernikahan rasakan. Makanya karena pernikahan itu mampu menghadirkan sesuatu yang gak enak menjadi enak, maka hakikat pernikahan adalah menerima ketidakenaan menjadi sebuah keharusan yang dipegang dalam rumah tangga. Makanya kalau kita udah nikah, ya sudah, setelah itu kita bangun pernikahan, kita bangun. Nah, yang nyuruh nikah itu siapa? Yang nyuruh nikah itu Tuhan. Pernikahan itu adalah perintahku Tuhan, makanya Tuhan yang ngatur. Kalau bukan Tuhan yang ngatur, gak bisa. Gak enak jadi
Tuhan yang ngatur, nggak bisa. Kulit ketemu kulit kok jadi enak, itu kalau nggak Tuhan yang ngatur nggak bisa. Ludah kok jadi enak, itu kalau nggak Tuhan yang ngatur nggak bisa. Makanya pernikahan itu adalah perintah Tuhan semenjak kuno, semenjak awal agama Hindu sudah disuruh nikah. Hindu itu ada itu semenjak tahun kira-kira tahun berapa dia? Mungkin 2000 sebelum Masehi itu sudah menikah. Orang Nasrani semenjak ada agama Nasrani juga disuruh menikah. Orang Islam bahkan semenjak sebelum ada Rasul juga sudah disuruh nikah. Artinya nikah ini perintah semua agama, perintah semua kehidupan. Makanya negara juga tidak bisa mengatur pernikahan. Negara itu mencatat pernikahan. Yang ngatur harus menikah itu Tuhan. Makanya karena nikah itu Tuhan yang ngatur, bukan orang tua, maka nikah itu jadi murah. Mas kawinnya seperangkat alat sholat kalau Muslim. Yang Nasrani dipersatukan di depan Tuhan dan tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau disatukan jangan pisah ya. Itu sama kan yang Protestan, yang Katolik yang mana ini? Yang ini Katolik, yang ini Kristen, yang ini Buddha. Sama kan, Buddha juga menikah, disaksikan oleh sang Buddha. Ini juga menikah sama Hindu, disaksikan sang Hyang Widi Wasa kan nama tadi surat-suratnya. Nah, karena nikah itu diatur oleh agama dan semua agama itu aturannya sama kan. Di Hindu, di Buddha itu kena laki-laki dan perempuan. Makanya negara juga gak bisa negara itu meneruskan perintah agama. Maka kalau ada nikah sesama laki-laki, negara yang gak berani nyadet. Jadi gak usah marah. Kenapa kok atas nama demokrasi? Lu gak bisa. Oh yang nyuruh nikah itu Tuhan, negara itu nyadet lah. Tuhan nyuruh itu laki-laki perempuan. Nah kecuali kalau agama menyuruh laki-laki sama laki-laki, baru negara itu nyatet. Kehadiran Tuhan nyuruh agama, nyuruh nikah itu sebelum ada negara. Jadi sebelum ada negara itu Tuhan sudah nyuruh nikah. Nah, Tuhan nyuruh nikah itu laki-laki perempuan sama-sama hidupnya, nggak boleh salah satu mati. Dan sama-sama manusianya, nggak boleh satu kambing atau satu sapi. Maka ketika negara mencatat, yang dilihat adalah perintah agamanya seperti apa. Oh, perintah agamanya seperti Hindu, ya duduk cara Hindu karena sebelum ada negara, Hindu sudah nyuruh nikah. Yang Nasrani juga sama, sebelum ada negara, Nasrani juga sudah nyuruh nikah. Yang Islam juga sama, disuruh nikah, maka negaranya ada. Gitu. Dan negaranya ada itu ya nyatet laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki ya nggak berani nyatet ke sana. Makanya kemarin sampai ngotot juga nggak apa-apa. Negara juga diem aja. Seandainya sampai mati ngotot ya sudah kami mau nikah, kami nggak mau nyatet, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu jangan minta diurus sama negara. Mau pilihannya pilihan agama. Negara itu nyatet, karena negara itu nyatet maka negara tanggung jawab lah. Kalau yang nggak mau dicatat, kalau terjadi sesuatu ya jangan salahkan negara, mau nggak dicatat, mau keterisut, gitu loh. Negara itu nyatet, kalau terjadi sesuatu biar ada yang ngurus, ada yang nanggung. Satu meninggal, warisnya siapa? Anaknya nanti pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, ini keluarganya mana? Kan gitu. Itu kewajiban negara. Itu makanya sama. Sampean kalau nggak mau corona, nggak mau divaksin, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada urusan negara ya sampean jangan protes. Contoh pergi haji itu urusannya negara karena paspor.
Sementara negara Arab mewajibkan vaksin. Jadi kalau sampai nggak mau divaksin ya nggak apa-apa, tapi jangan berharap negara bisa memberangkatkan sampean umroh atau haji, karena pemerintah Saudi hanya menerima orang yang divaksin. Sama sampai mau nikah itu sebelum ada negara sudah ada pernikahan ala Tuhan, itu sudah ada. Tapi bahwa pernikahan itu kan menghasilkan masalah yang banyak. Ada anak, ada waris, ada tabrakan motor, ada apa. Sama pakai motor bodong, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau tabrakan ya jangan minta ganti rugi, kok motor bodong, nggak ada catatannya. Nah ini alhamdulillah 71 punya kesadaran. Jadi mulai hari ini kalau terjadi sesuatu dengan negara, sampai berhak minta haknya sebagai warga negara dalam urusan perkawinan. Itu loh. Makanya negara yang nyata itu perintah Tuhan. Nah ini perintah Tuhan paling tua, paling kuno ya, disuruh nikah itu. Makanya semua agama mengajarkan nikah, maka semua manusia beragama mengenal nikah. Makanya alhamdulillah secara agama ada yang ngurus, secara negara sudah diurus. Nah itu artinya apa nanti? Maka kembalikan setiap terjadi persoalan pernikahan kepada Tuhan kita masing-masing, gitu ya. Kembalikan kepada Tuhan. Ya contoh pernikahan harus dikembalikan kepada Tuhan. Waktu menikah muda, cantik-cantik, tapi lama-lama tua. Nah yang bikin tua itu siapa? Tuhan. Maka ketika pasangan kita kembali menjadi tua, kita kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan bikin tua. Oh. Pernikahan ini indah, bagus, tapi lama-lama nanti menjadi gendut. Kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang bikin gendut. Nah ini contoh, ini gendut, ini siapa? Mbaknya ini, aduh gendut ini, nah, kayak istriku gendut, karena nggak apa-apa, gemuk. Nah ini kurus ini, nah ini lumayan, itu sudah tua dan nenek ya. Nah itu senyum nenek itu beda sama senyum yang masih muda. Makanya kalau senyumnya sudah mulai kecut, ya kembalikan kepada Tuhan, karena yang bikin kempong itu Tuhan. Maka jangan sekali-kali sampai mengembalikan bukan kepada Tuhan. Sampai menghargai pipi halus, karena Tuhan bikin pipi halus. Tapi Tuhan pada saat yang sama juga bisa bikin pipi menjadi keriput. Maka kalau pipi keriput jangan dikembalikan kepada istrinya, kembalikan bahwa Tuhan juga bikin pipi keriput. Itu rumah tangga enak, karena disuruh Tuhan ya kembalikan aja sama Tuhan. Makanya nanti ya Tuhan, kau suruh aku menikah. Sekarang aku menikah punya tanggung jawab nyuci baju. Karena saya nyuci baju, tangan saya menjadi kasar. Maka ya Tuhan, berikanlah rezeki agar suamiku tetap cinta dan tanganku halus. Berikanlah rezeki beli mesin cuci. Loh, itu kembalikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, suamiku pengen aku tetap cantik, tetap baunya harum. Tapi kalau aku selalu keluar rumah seperti ini, apa? Karena apa? Karena sinar matahari. Agar rumah tanggaku tetap tentram ya Allah, ya Tuhan. Aku pengen pergi keluar pun tetap wangi, tetap enak. Maka minta Avanza ya Tuhan. Begitu enak. Ya Tuhan, kau suruh aku menikah dan kau suruh aku tanggung jawab. Ternyata di dalam pernikahan aku punya anak 9, punya cucu 24. Ini kalau saya tanggung sendiri capek ya Tuhan, maka makanannya harus banyak. Maka aku serahkan kepadamu mulut 24 cucu dan 9 anak ini, isilah dengan makanan yang berlimpah, rezeki yang banyak. Lo itu kembalikan itu semua sama Tuhan. Mau nyuruh nikah itu Tuhan. Itu nggak kira dijawab urusanmu, enggak, pasti ya Tuhan itu. Makanya enak ya Tuhan,
aku pernikahan ini pengen suamiku bahagia, dan suamiku bahagia kalau aku punya anak. Sampai sekarang aku belum punya, ya Tuhan, bahagiakanlah suamiku, karena menurut permintaan menikahmu ini, berilah anak yang cantik, yang apa. Nah itu, anak sudah waktunya sekolah ya Tuhan, berilah rezeki untuk sekolah, karena anakku tidak akan keluar kalau aku tidak menikah ya Tuhan. Nah inilah kan aku nurut pada begitu Mbah deh. Coba lagi nganten nanya kamu Mbah. Ya ini, nah ini enak sesungguhnya, maka hadirkan. Jangan disandarkan pernikahan itu pada selain Tuhan. Jangan cantik jadi sandaran pernikahan, nggak bisa. Karena cantik ternyata juga nggak kuat untuk sandaran pernikahan. Buktinya banyak yang cantik-cantik bisa. Ada Tamara Brzezinski bisa, ya kan? Ini ada kabarnya Nia Ramadhani. Cantik nggak bisa. Kaya, apakah kaya itu benar-benar jadi sandaran pernikahan? Ya enggak. Buktinya anaknya Pak Harto yang kaya-kaya cerai, padahal Bapak Tri itu gonok bininya 47 triliun cerai. Harta dan pangkat, kecantikan dan kedudukan itu komplit dipegang oleh Lady Diana sama Pangeran Charles, cerai juga. Tapi yang ompong-ompong, yang gini malah rukun. Kenapa? Kembalikan kepada Tuhan, balikan kepada Allah. Nah itu enak ya, ini. Dan lucu pernikahan itu. Pernikahan itu lucu karena kita gak bisa ngukur. Kenapa kita tiba-tiba menikahi perempuan ini, kita tiba-tiba menikahi laki-laki ini? Bukan perempuan yang itu, bukan laki-laki yang itu. Ya, kok tiba-tiba sama yang ini sih gitu? Ya gak tahu, itu namanya nikah. Tuhan sudah menatanya seperti itu. Itu saya sampai sekarang juga nggak ngerti kenapa ini jadi istri, kenapa juga nggak tahu. Saya tahu-tahu setiap melihat senyumnya saya bahagia gitu ya. Udah ngomelan ya gitu. Itu kan nggak bisa diprediksi. Ada yang langsing-langsing, tapi saya tetap baca senang sama dia yang gendut. Nah ini pernikahan, makanya pahami betul pernikahan itu. Karena menikah itu mampu menghadirkan yang enggak enak-enak menjadi enak. Maka kalau menikah, jangan lupa bahwa yang tidak enak itulah sebab kalian berada dalam pernikahan. Maka kalau ketidakenaan itu kita hilangkan dari pernikahan, maka kita akan menikah berkali-kali. Menikah itu harus seneng, tapi seneng nikah juga tidak boleh. Itu jadi pernikahan itu yang nggak enak itu dijadikan enak sama Tuhan. Makanya kalau ketemu tidak enak jangan berlari, hadapi bersama-sama. Tidak enak sendiri, hadapi berat, hadapi berdua gitu. Terutama para laki-laki ini, bahagiakan istrinya masing-masing. Perempuan-perempuan ini bahagiakan tempat untuk meneruskan generasi. Semoga kita semua tetap ingat bahwa yang merintah nikah itu Tuhan. Maka nikah dimanapun adalah nilainya beribadah kepada Tuhan. Jadi yang tua-tua ini beribadah, makanya pegang ya ibadah, jalan bareng ibadah, itu jewet telinganya ibadah. Karena pernikahan itu perintah Tuhan, maka menikah itu ibadah. Yang muda, yang tua sama saja, yang terlambat, yang tua sama. Semoga kita semua berada dalam pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi oleh Tuhan kita. Ini Tuhan masing-masing, semuanya diridhoi dalam keridhaannya. Insya Allah hidup akan bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.